Selamat pagi dan selamat datang Pak Ahok. Luar biasa semangatnya hari ini ya. Jadi kalau saya bilang salam, jawabnya 2 jari. Salam. Salam. Kalau saya bilang menang, jawabnya 1 putaran. Menang. Jadi Pak Ahok hari ini akan memberikan pemaparan tentang pembangunan manusia Jakarta. Kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan duduk kembali. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini hari terakhir yang hari Rabu ya. Minggu depan kita ganti Sabtu. Karena banyak teman-teman yang mau datang susah karena kerja katanya. Jadi kalau Sabtu katanya lebih kosong. Ya. Kalau masih terus ke bawah gitu. Saya sebetulnya mengulang lagi. Saya mau sampaikan begini. Saya adalah orang yang percaya masyarakat itu bisa terbangun kalau kita mulai dari keluarga sebetulnya. Jadi kalau keluarganya baik, biasanya nanti anak-anak semua juga baik. Makanya dalam bekerja pun kita mau tidak mau pasti libatkan keluarga. Itu yang saya sampaikan kepada istri saya dan anak-anak saya. Waktu ini keputusan itu melibatkan seluruh keluarga. Kita nggak bisa sendiri-sendiri ini. Nah, saya juga masih ingat ketika pendeta saya bilang sama saya begini, apakah kamu udah pikirkan matang-matang untuk masuk ke politik? Saya bilang sudah. Terus pendeta bilang begini sama saya, karena ini akan melibatkan seluruh keluarga kamu, kena katanya. Tapi pikiran pendeta kenanya resikonya gitu ya. Resikonya, kekhawatirannya. Tapi kalau saya, dalam pandangan saya, istri, anak, semua mesti ada satu visi yang sama. Makanya ketika kami membangun Jakarta, saya mulai dari Belitung Timur. Istri harus bertugas ngurusin keluarga, dia harus kerjasama dengan beberapa yayasan. Nah, itu yang kami lakukan di Jakarta sekarang. Orang-orang di rusun itu bukan hanya mendapatkan jaminan kesehatan pendidikan, tapi juga usaha. Kami juga sampai ketuk pintu layanan dengan hati. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah lihat ya, kalau di kampung-kampung di gang ada petugas puskesmas datang, ditempelin stiker ketuk pintu layanan dengan hati. Itu sudah kami lagi melacak siapa yang potensi bisa kena serangan jantung misalnya. Jadi kami tahu nanti penduduk mana penyakitnya seperti apa. Itu yang kami katakan, kami ngurus orang dari janin sampai ke kuburan sebetulnya. Jadi kami pikirkan, jadi semua namanya bangunan fisik apapun itu urusan kedua sebetulnya. Yang utama nih yang kami bangun ini manusianya. Makanya saya selalu katakan, yang kami lakukan bisa diukur dengan indeks pembangunan manusia. Jadi ada indeks pembangunan diukur ini. Berapa angkanya? Artinya apa? Berapa lama ngecap pendidikan, berapa lama dia usia harapan hidup, dan berapa daya belinya. Jadi ini kita urus. Misal contoh, orang tanya sama saya, buat apa desain rumah sakit membangun 500 unit apartemen? Saya bilang, karena kalau orang miskin, orang nggak punya uang, kurang beruntung, kalau dia dibilang kanker stadium 4, dibalikin ke rumah, pasti mati. Karena nggak ada yang ngurus, tambah stres, tambah sedih dia. Coba kalau dikasih, jangan pulang ke rumah, tinggal aja di apartemen, bisa berenang, bisa nonton, bisa dengar musik, bisa mau pengajian, mau ibadah, terserah. Saya yakin umurnya akan lebih panjang. Lalu kami juga ditanya, ngapain bangun Villa Jompo di Cianjur? Karena saya juga ngerti, ini mohon maaf ya, untuk yang udah tua, saya juga udah paruh baya ini. Kadang-kadang ya, beda usia
nenek kakek kita sama cucu cicit belum tentu akur loh di rumah. Apalagi kalau rumahnya sempit. Rumah sempit, siang-siang panas, mau tidur panas. Waktu malam adem mau tidur, isinya 16 orang. Di rumah cuma ukuran 20 meter. Cucu cicit kadang masih ribut buka TV, nenek kakek mau nonton. Wah, kadang-kadang pusing. Mau ke hotel, mana ada duit ya nggak? Mau pindah rumah, kagak ada rumah. Makanya kami bangunkan villa di Ciangir, dekat BSD, Tangerang, supaya kakek nenek yang memang di rumahnya ribut, tinggal di villa kami saja, anggap jalan-jalan. Ditanya, kalau seminggu, pengen nambah seminggu boleh nggak? Ya paling saya bilang gini, boleh. Sebulan juga boleh. Padahal dalam hati saya seumur hidup juga boleh kok. Kasih aja. Nah nanti kami mau ngatur, karena nanti di Jakarta itu banyak orang masih usia produktif tinggal di panti, numpang terus keluar. Nah saya mulai mau pisahkan mana yang asli mau membutuhkan. Jadi kita memang sambil menyediakan fasilitas, kami juga mengedukasi. Misalnya anak-anak sekolah, kami tidak kasih uang begitu saja, tidak. Kami kasih kartu supaya dia gesek. Sekarang anak kampung tahu cerita ya, dia bangga loh. Saya ke Gramedia nggak beda dengan orang yang mampu. Ambil buku, gesek. Ke Carrefour, gesek. Ini untuk apa tuh nggak sebetulnya? Orang suka bilang Ahok itu ngarang ngada-ngada tuh nggak? Saya ini orang kampung. Orang kampung yang kebetulan jadi anak orang kaya di kampung. Jadi bapak ibu saya selalu bilang gini sama saya, ini anak-anak temenmu kampung itu banyak yang pintar, tapi kadang-kadang tidak pede, percaya dirinya kurang. Karena dilahirkan, kalau orang dilahirkan dengan ekonomi baik itu bisa PD-nya kurang. Makanya rasa sejajar. Nah salah satu penggunaan kartu KJP tadi. Sekarang orang yang ekonomi tidak mampu, beras raskin pun kita mau pakai kle. Dong, kalau dia beli sekilo sebulan boleh dong. Ngapain mesti beli beras miskin? Saya ngerti ini membuat banyak orang nggak bahagia ini. Karena kalau beli beras miskin ada 26-27 triliun setahun buat beli jual beras. Kalau komisi 1% 270 miliar itu. Kalau langsung kasih uang ke orang yang miskin, mesti bayar lagi. Nah jadi inilah yang kami pikirkan. Bisa anak-anak dari kecil, kalau lagi nggak bener bisa tiap minggu ke dokter gigi loh saya. Dari gusi lah bengkak dalam-dalam, aduh. Kalau soal gigi mah saya udah tahan siksa deh. Dokter kalau kali garuk gigi saya bisa tidur udah, saking disiksanya udah tuh gigi susu semua diurus giginya. Mari kita mulai bikin lagi aturan. Nanti masuk sekolah masih terbukti pernah ngurus cek gigi. Nah ini edukasi. Jadi fungsi kami sama seperti bapak ibu, kita sudah pernah jadi orang tua. Kita tentu disiplinkan anak, memberikan sesuatu terbaik buat anak, tapi tentu harus mendidik. Kita tidak ingin rakyat masyarakat itu jadi manja, terima bantuan terus jadi malas. Jadi yang malas harus kita dorong jadi rajin. Yang tidak mengerti kesehatan harus kita dorong, baru jadi warga DKI yang kuat, baru yang modern, yang manusiawi. Nah kita sampai pikirkan juga soal rohani. Saya juga mendorong bangun RPTRA. Kenapa RPTRA? Ruang publik terpadu ramah anak. Rencana saya tahun ini 200 tiap tahun. Itu supaya orang dari janin sampai lansia kita urusin dan saling kenal. Ini khas masyarakat Indonesia. Kita ini gotong royong, ramah, saling memperhatikan sebetulnya di antara kita. Tapi nggak ada tempat. Jakarta ini kejam orang bilang. Ya kejam lah. Sama tetangga kagak kenal. Karena sama-sama pagar. Tapi coba kalau ada taman bersama, kami kasih manajemen kelolanya. Kita rekrut dari masyarakat.
kita bikin sistem komputer, sistem data elektronik, siapa yang main. Jadi anak-anak berkumpul bersama. Ini jadi hubungannya jadi baik. Nah itu yang kami maksud. Kalau soal macet, banjir, ya itu mah nggak usah diomongin juga pasti diberesin. Kalau rumah bapak ibu bocor diberesin nggak? Jadi hidup ini ngurusin bocor rumah atau ngurusin rumah tangganya? Rumah tangganya. Jadi kalau soal bocor rumah itu mah nggak usah diomongin, pasti kita beresin. Nggak ada air pasti beresin supaya rumah tangganya enak. Mau punya mobil nanti beresin. Yang penting hubungan keluarganya baik. Nah ini yang kita pengen targetkan. Maka kita juga akan membangun banyak apartemen. Keluarga muda yang kerja di Jakarta tidak mampu beli rumah di Jakarta, saya mau dorong dia sewa di Jakarta sampai beli dengan harga modal. Kami mau bangun apartemen ukuran 36, nanti cicilnya cuma 300 juta saja, tidak hitung tanah, harga modal saja. Supaya apa? Supaya suami istri yang kerja tidak terpisahkan oleh lalu lintas kerja 5 jam sehari. Pulang udah capek. Banyak yang agak punya anak gara-gara gitu. Iya dong? Yang lebih gawat lagi punya anak sama bini yang lain. Ini lebih bahaya. Atau dari suami yang lain. Ini serius. Di kota besar kami analisa, kami ada kajian sosial, banyak terjadi perselingkuhan karena hubungan kerja yang jauh. Coba kalau dia tinggal kerja di Jakarta, ada bus, ada kereta. Jadi di semua stasiun bus dan kereta kami akan bangun apartemen supaya si suami istri dan anaknya itu punya banyak waktu berkumpul, punya banyak waktu beribadah. Jadi inilah Jakarta yang kami pikirkan. Jadi kalau Bapak Ibu dengar orang di luar Ahok cuma bangun fisik doang, itu namanya fitnah, ya kan? Atau yang lebih halus lagi, susah mau nanding program sama Ahok sama Jarot. Jadi yang ngarang aja. Ya, jadi tugas Bapak Ibu, orang juga kritik, ngapain bikin rumah Lembang? Cuma nyenang-nyenangin diri yang datang dukung kita. Bukan. Rumah Lembang ini supaya saya nggak mungkin datang ke semua tempat. Terus saya juga ingin Bapak Ibu keluar dari sini untuk menjadi corong kami menyampaikan, menahan fitnah-fitnah. Ini ada lagi fitnah yang baru. Itu ada nggak buku Menko Ahok itu loh. Ini ada satu buku kecil ditulis oleh Rudy Palingka. Ini menarik ini, buku ini. Saya bukan promosi ini. Ini buku atau bukan. Jadi dia ke kampung saya, mewawancari guru saya, guru agama saya, sampai orang tua, sampai musuh saya. Lalu dia tulis 404 tweet. Satu tweet 140 karakter. Ini dibagikan, beberapa teman beli, dibagikan ke orang-orang kampung supaya orang tahu Ahok bukan musuh Islam. Tahu nggak? Di WhatsApp sebelah dibilang ini buku harus dibakar karena propaganda bohongnya Ahok baik dengan orang Islam katanya. Orang diwawancara masih hidup semua kok. Makanya saya berpikir berarti buku ini ada kebenaran. Makanya pihak lawan takut. Ini disuruh lapor ke Bawaslu, orang yang bagiin ditangkap, terus yang pakai jilbab katanya jilbab palsu yang bagiin, semua macam-macam ini. Nah inilah contoh kampanye yang tidak sehat. Ya saya ingin Bapak Ibu sampaikan, ini zaman teknologi. Politisi yang tidak benar nggak bisa sembunyi sebetulnya, karena setiap pembicaraan kami kan direkam. Tinggal klik di Google, apa yang pernah kami ngomongin keluar. Ya, memang kalau Ahok yang dulu ngomongnya suka sembarangan memang. Tapi sekarang Ibu Megawati udah suruh saya pasang selotip ajaib. Makanya sekarang jadi ngomongnya itu lebih mirip Basuki sekarang, nggak mirip Ahok lagi. Saya kira itu, terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Jadi langsung kita mulai saja sesi. Kali lagi Bapak Ibu sekalian yang mau posting di sosial media, hashtagnya hari ini adalah gara-gara Ahok Jarot. Gara angka 2 Ahok Jarot. Kita mulai. Aja Pak ya. Udah, coba. Nah, itu. Udah. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi tata tertib untuk foto. Jadi untuk foto siapkan kameranya, diberikan kepada petugas di sebelah kanan sini. Tidak mode selfie, sudah standby untuk foto. Nanti ada yang motoin sebelah sini dan akan mengambil kamera HP di sebelah sana. Oke, jadi jangan khawatir, kamera tidak akan hilang dan tidak akan tercecer. Yang penting kawan-kawan grupnya tidak tercecer karena tidak boleh lagi ngulang foto. Yang pertama dari Yayasan Tri Asih Bunda, silakan. Ya langsung. Satu rombongan, satu handphone. Oke. Berdiri aja di sana. Di sebelah sana. Oh, lain di sebelah sana aja. Yang lain boleh sebelah sana, di depan duduk boleh, duduk di depan. Foto aja. Silakan yang lampu boleh duduk di depan. Kaki boleh keluar. Kaki boleh Nah, juga akan menunduk dari yang belakangnya. Halo Pak. Oke, pose 2. Sekali lagi 2. Oke. Terima kasih Bu Bapak. 2-2 menang. Ya, terima kasih. Terima kasih, bisa langsung turun ke sebelah kiri panggung. Dan kawan-kawan yang di sebelah sana mohon berfoto dibukakan segera bergeser. jalannya. Selanjutnya, silakan. Grup apa? Namanya siapa? Dari mana? Ini berapa? 2. Berikutnya dari anak-anak berkebutuhan khusus, robotik Bu Yuli. Silakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk menjamin kalau Bapak Ibu terdaftar dalam DPT, Daftar Pemilih Tetap Pemilu DKI Jakarta, Bapak Ibu bisa membuka website pemilu 2000 pilkada 2017.kpu.go.id untuk mengecek apakah sudah terdaftar DPT secara online. Cara ini sangat bagus sekali daripada harus pergi ke kelurahan untuk mengecek di lembaran satu persatu. Jadi karena banyak sekali kawan-kawan yang tiba-tiba tidak terdaftar, sangat baik sekali kalau Bapak Ibu mengecek ke pilkada 2017.kpu.go.id untuk memastikan terdaftar untuk pemilu tanggal 15 Februari. Pose 2. Oke.
Sekali lagi mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Dani, jangan halangin jalur ya. Rombongan. Ya, dulu. Di dalam. Terus. Udah. Rombongan Ibu Putih untuk masuk ya. Bapak Ibu yang nomor 30 ke atas, tolong agak mundur Bu. Tolong, karena ini padat sekali. Oke, pose. Silakan. Silakan pose. Langsung 2. Siap-siap, aktif pon. 2. Oke, 2. Mantap. Sip, terima kasih. Siap-siap, atlet pon. Siap. 2 menang. Ya, mohon dengan hormat atlet pon silakan masuk. Atlet pon. Nanti. Mereka dari sana. Tahan dulu, tunggu turun. Mohon. Ya. Oke, silakan. Terima Mohon kasih, rombongan Bapak Ibu. atlet pon segera masuk. Ya, rombongannya. Ini adalah atlet pon, atlet tenis meja, saudara-saudara sekalian, kita tepuk tangan dulu untuk atlet-atlet kita. Silakan, Ya. jangan malu-malu, Ayo, atlet ponnya segera. jangan malu-malu, atlet-atlet kita. Ya, kita beri Kita tepuk berikan tangan. tepuk tangan lagi sekali Para lagi atlet PON untuk atlet-atlet DKI. DKI Jakarta. Silakan. Belakangnya Pak Ahok, langsung belakangnya Pak Ahok, langsung ke belakang Bapak, sebelah kanan yang lain. Silakan, ada yang mau silakan. Rombongan putih. Silakan influencernya juga untuk naik ke atas panggung. Jangan Ayo ketinggalan. rombongan yang lain. Jangan Rombongan pon. ketinggalan. Tadi saya sudah membacakan tata tertib Sebelah kanan yang lain. supaya tidak ada yang ketinggalan. Selamat pagi Pak, saya dari perwakilan tenis meja dari Yayasan Buaya. Ini mewakili dari atlet yang lain terkait dengan bonus pon beberapa waktu lalu itu telah dicairkan kepada atlet tapi tidak Suaranya sesuai emang dengan yang diharapkan gitu Pak. Jadi Udah tuh. saya kasihan sekali gitu. Mereka kan sudah berjuang mati-matian untuk membela DKI tapi hasil yang didapatkan malah tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, pertama kami terima kasih untuk prestasi dedikasinya untuk DKI ya. Saya lagi dinonaktifkan, mesti tunggu saya balik baru bisa saya periksa kasus ini.
Lalu baru saya periksa kenapa udah kita instruksikan, termasuk kasih ke klub kok nggak turun gitu loh. Karena saya udah instruksikan harus kasih ke klub kan, klub dan atletnya dapat supaya orang semangat dan klubnya juga bisa untuk 2 tahun ke depan masih bisa hidup. Nah saya mesti pulang dulu baru saya periksa. Ya terima kasih semua untuk para atlet. Silakan pose. Sekalian Pose. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon harap 1, tenang. 2. Oke, sekali lagi 2. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya ini ada influencer. Bapak-bapak, ibu-ibu, Adalah influencer dari industri digital kreatif. bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon ketika ada yang berbicara di panggung supaya terdengar, harap tenang sehingga kita tahu apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan apa yang dijawab oleh Pak Ahok. Terima kasih. Ya, lihat kameranya. Pak, kami dari influencer yang bergerak di industri digital nih, Pak. Kami mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi paling inti adalah sebenarnya do's and don'ts kalau kita ngambil konten di Jakarta tuh seperti apa? Karena kalau dari teman-teman ada yang Instagram, ada yang YouTube, ada yang pokoknya di sosial media gitu, Pak. Tapi kadang-kadang ketika kita lagi di ruang terbuka, di tempat umum gitu, katakan di taman apa segala macam, ada beberapa pihak yang datang ke kami lalu seolah-olah minta nanya, ini udah izin belum, tuh sudah bayar belum, apa segala macam. Nah itu kan kami belum mengerti itu knowledge tentang do's and don'ts yang di Jakarta sendiri, karena basically kita ingin memperkenalkan Jakarta melalui industri digital. Nah itu mungkin Bapak apakah bisa menginformasikan do's and don'ts-nya kepada kami gitu. Jadi sebetulnya di Jakarta ini semua data apapun nggak ada yang bayar loh. Anda tinggal masuk ke website kami, ada open data. Jadi Provinsi DKI adalah provinsi yang menyediakan data untuk dipakai langsung. Ada sistem apa saya nggak ngerti lah. Langsung bisa dipakai. Itu nggak bayar sama sekali. Anda kalau pengen tahu lebih banyak, datangnya ke lantai 3. Itu anak-anak muda kumpul, kita sediakan satu lantai. Di balai kota lantai 3, anak-anak muda kumpul. Anda mau minta data apa saja, itu bisa langsung masuk open data pun bisa dapat semua. Nah kalau soal di lapangan, tinggal tanya balik, kamu siapa gitu loh. Karena kadang-kadang orang iseng kan, tukang malaknya banyak gitu loh. Tinggal tanya balik, kamu siapa? Oh jadi sebenarnya kalau misalnya kita membuat sebuah konten di ruang terbuka atau ruang umum itu sebenarnya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Oh, okay. kita kasih bebas semua kok. Semua bebas. Yang penting nggak ganggu privasi kepentingan orang. Oh iya Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Tepuk silakan tangan. pose untuk foto bersama. Ya, lihat kamera. Lihat kamera, merapat. Ya, salam dua merapat. jarinya. 2, 2, menang. 2. Oke. Ya, grup selanjutnya Iya, Pak. rombongan dari Ibu Putih. Ibu Putih, Terima kasih. bawa rombongan. ...145 orang. Jadi, kita buat 20-20 ya. Oke. Mohon Baik, terima bersabar. kasih. Silakan sebelah kiri panggung, kawan-kawan yang di sebelah sana juga bisa membukakan jalan supaya flow-nya lebih lancar. Ya, yang Berikutnya sudah bisa bergeser bersiap-siap. dan berikan jalan untuk pintu keluar. Baik.